Shalom. Good news kali ini saya beri judul Koneksi. Mari kita baca Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dalam hubungan kita sehari-hari dengan teman kita, komunitas kita, dengan rekan sekerja, dengan rekan sepelayanan, dan lainnya, kebanyakan hubungan ini masuk dalam kategori relasi, di mana dalam relasi ini terjadi hubungan atau interaksi yang hanya seperlunya saja, insidental saja, dan tidak jauh sebatas itu saja. Tapi arti dari koneksi adalah satu bentuk hubungan yang jauh lebih intens atau jauh lebih dalam, terkait juga dalam hal hubungan emosional, hubungan dalam sikap empati, di mana hubungan koneksi ini cukup efektif dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Bahkan seorang tokoh ekonomi dan pengusaha besar di Indonesia yang sempat menjabat sebagai Menko Perekonomian pada era SBY, pemilik bank nasional yang cukup besar, beberapa stasiun TV ternama, Transmart, dan termasuk orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Dalam satu pertemuan dengan para pengusaha, beliau pernah menyampaikan kata-kata ini. Pepatah dulu mengatakan banyak anak, banyak rejeki. Kalau sekarang banyak koneksi, banyak rejeki. Ada baiknya kita mempunyai koneksi. Ada gunanya jika kita bisa menjalin hubungan kita yang sebelumnya hanya sebagai relasi, lalu kita tingkatkan menjadi koneksi. Dengan koneksi-koneksi ini, banyak hal yang dapat kita nikmati. Bahkan banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita alami. Ketika kita menghadapi sesuatu yang secara teori tampaknya sulit, namun dengan adanya koneksi, maka bisa menjadi mudah. Itu dikarenakan adanya koneksi kita dengan seseorang yang capable dalam bidang tertentu, sehingga yang semula secara teori dianggap sulit dan ribet menjadi mudah dengan adanya koneksi ini. Namun saudara, semua koneksi yang kita miliki itu sangat-sangat terbatas dan tidak selalu dapat kita harapkan. Nah, disinilah saya sampaikan bahwa akan jauh lebih dahsyat, jauh lebih efektif, dan jauh lebih berguna dalam hidup kita ini jika kita berkoneksi dengan pemilik jagat raya ini. Perlunya kita berkoneksi dengan Sang Pencipta alam semesta ini. Kita berkoneksi dengan Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Markus 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya, boleh-boleh saja kita mengatur hubungan kita menjadi koneksi kita, sehingga kita boleh mendapat rejeki seperti yang Pak Menteri bilang tadi. Dulu banyak anak, banyak rejeki. Sekarang banyak koneksi, banyak rejeki. Tapi semua koneksi-koneksi tersebut satu saat akan berlalu. Koneksi-koneksi kita di dunia ini akan lenyap. Tapi koneksi kita dengan Tuhan akan terus sampai akhir hayat kita. Bahkan kita akan terkoneksi terus dengan Tuhan sampai di surga nanti. Ketika Yesus berkata-kata kepada Bapa di surga di hadapan murid-muridnya, dalam Yohanes 17 ayat 21a, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Inilah saudara, koneksi yang sebenarnya, koneksi yang harus kita miliki. Mari kita jalin koneksi dengan Tuhan sebagai satu koneksi yang bernilai kekal. Amin.